dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Haleluya. Engkau yang memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 72 ayat 2. Marilah kita dengar hukum Tuhan yang tertulis dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Demikianlah bunyinya. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya, kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 699 ayat 2 sampai ayat 4.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 481 ayat 2. Marilah kita baca firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu kita hari ini, tertulis di 1 Korintus 1
ayat 26 sampai ayat 31. Kita membacanya secara responsoria. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi dia kamu ada berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 471 ayat 1 tambah ayat 3. Ku
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat untuk kita pada minggu hari ini. Kami dari Majelis Gereja HKBP Batam, Resort Batam, mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua jemaat HKBP Lubuk Baja, dimanapun kita berada. Semoga Tuhan Yesus Raja Gereja memberkati kita sekalian. Warta pelayanan Minggu tanggal 29 Januari 2023. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu keempat setelah Epifanias dengan topik minggu Allah sumber kekuatan dan hikmat. Yang kedua, anak lahir. Pada tanggal 24 Januari 2023 telah lahir seorang anak laki-laki dari keluarga Amris Ripai Simanjuntak, Ibu Nurmala Dewi Boru Lumbanturuan dari Wik Batam Kota. Anak tersebut lahir dengan sehat, demikian juga orang tuanya. Yang ketiga, jemaat baru. Mulai minggu ini telah menjadi anggota jemaat gereja kita. Yang pertama, keluarga David Parulian Sinurat dengan Ibu Priska Hadilina Siburian beserta satu orang anak mereka, Alula Lepinia Sinurat, pindah dari HKBP Perkembangan Resort Sidikalang 3, Distrik 4 Dairi. Mereka tinggal di Plum Spring, Wik, Batam Center. Yang kedua, keluarga Budi Alex Simamora dengan Ibu Roima Burunababan pindah dari HKBP Belawan 2 Resort Belawan 2 Distrik 31 Medan Utara. Mereka tinggal di Taman Baloi Punggur. Yang ketiga, keluarga Alfredo Perdinan Sirait dengan Ibu Kartika Adelina Aruan pindah dari HKBP Sesilau Resort PTPN 3 Buntu Pane Distrik 13 Asahan Labuan Batu. Mereka tinggal di Bengkong Indah. Yang keempat, warta pernikahan. Warta pertama akan menerima pelayanan pemberkatan nikah Reynaldi Panggabean, putra dari Bapak Situa Sabas terduga Panggabean, Ibu Lamria Resdiana Boru Simanungkalit. Alamat Bengkong Sarmen Raya, Jemaat HKBP Batam Resort Batam. Dengan tunangannya Febriela Pasorong Boru Silaban, putri dari Martin Lotong Pasorong almarhum, Ibu Melpa Olivia Teresia Boru Purba. Alamat Bengkong Permai Blok CC nomor 6 Batam.
Jemaat GPIB Immanuel Batam menerima pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 di HKBP Batam Resort Batam. Semoga rencana tersebut berjalan dengan baik. Yang kelima, pertanyaan week. Di tahun 2023 ini gereja kita akan kembali mengadakan pertanyaan week di rumah-rumah yang akan kita mulai pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023. Di week Balai Kolam 1 bertempat di keluarga Situadi Dongoran Purworejo Guguk, alamat Balai Kolam RT 06 RW 016, masuk jam 19.30 WIB. Yang kedua di Balai Kolam 2 di keluarga Sintuaji Sirait Borusitorus, alamat Balai Kolam 2, masuk jam 19.30 WIB. Yang ketiga di Balai Center di keluarga Situaji Siregar Borusinaga, alamat Balai Center, masuk jam 19.30 WIB. Yang keempat di Bengkong sekitar di keluarga Situa L Pintu Batu Inang Borusimanjuntak, alamat Bengkong Asrama Penataan Blok C4 nomor 14, masuk jam 19.30 WIB. Yang kelima, Tiban keluarga Situa R Raja Guguk Borusiboya, Tiban BTN Blok P nomor 11, masuk jam 19.30 WIB. Hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, yang pertama di week Bengkong Indah di keluarga Situa N Huta Barat Inang Borusitompul, alamat Bengkong Indah atas Blok E56, masuk pukul 19.30 WIB. Yang kedua di week Waratakus keluarga Situa Adi Lubis Inang Borusiagian, alamat Pilar Rose, masuk jam 19.30 WIB. Yang ketiga di week Nagoya di keluarga Sintuaji Tampu Bolon, alamat Blok 2 Nagoya, masuk jam 19.30 WIB. Hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, yang pertama di week Sei Panas di keluarga Sintuabi Hutagalung Inang Boru Tampu Bolon, alamat Puriloka 1 Blok D3, masuk jam 19.30 WIB. Yang kedua di Blok 6 di keluarga Sintua C Simorangkir Inang Borsiregar, alamat Jalan Pelamboyan nomor 5A Blok 6, masuk jam 19.30 WIB. Yang ketiga di week Balai Kolam 3 di keluarga Sintua JH Siahan Inang Borusimamora, alamat Balai Kolam RT 10 RW 16, masuk jam 19.30 WIB. Yang keenam, sumbangan. Terima kasih atas sumbangan bunga altar pada minggu ini dari keluarga S. Lumban Gaul Inang Borsi Barani dari week Sei Panas. Yang ketujuh, mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Kita baca di layar. Yang kedelapan, ucapan selamat. Dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, parhaladu, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umur, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Yang kesembilan, warta keuangan. Saldo akhir per 28 Januari 2023 sebanyak 418.276.162 rupiah. Demikian warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Mari kita angkat pujian. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 693 ayat 1 dan ayat seterusnya. Sekaligus kita mengumpulkan persembahan
kantong 1A dan kantong 1B. Kuasa
Marilah kita berdoa. Syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan kami, yang senantiasa ada memberkati dan menolong kehidupan kami. Engkau juga menyertai kami dalam sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Anugerah-Mu yang begitu besar kami terima melalui pagi hari ini, dengan memberikan kami kekuatan dan napas kehidupan yang baru. Kami juga berada di gereja-Mu ini Tuhan, untuk menerima firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Terlebih Tuhan, dalam menghadapi segala persoalan, agar kami dikuatkan, dan juga iman kami juga boleh tetap bertahan setia mengikuti Tuhan. Maka terimalah doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 12, dimulai dari ayat 13 hingga ayat 25. Ayub 12 ayat 13 hingga ayat 25. Demikian dikatakan di sana. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila Ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila Ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila Ia membendung air, keringlah semuanya. Bila Ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada Dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang, dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja, dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam, dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka, dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan, dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal, dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan Ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara umum
Kita semua pasti sudah mengetahui dan sudah pernah mendengar ataupun membaca dari kisah Ayub. Siapa Ayub? Bagaimana penderitaannya? Bagaimana cara dia menghadapi penderitaan, penyakit, persoalan yang datang dalam hidupnya, menjadi sebuah inspirasi, kekuatan, semangat bagi kita akan penyertaan Tuhan, akan kekuatan Tuhan, dan juga kekuasaan pertolongan Tuhan, bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan manusia Allah mengetahui. Apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia Allah mampu untuk melepaskan, untuk menolong manusia dari keterpurukan, dari penderitaannya. Dan kita boleh melihat Bapak Ibu, ketika kita membaca latar belakang dari Ayub ini, Ayub sebenarnya bukan orang biasa. Dan kalau kita membaca latar belakang Ayub, Ayub adalah orang yang paling kaya, yang berlimpah banyak harta di zamannya. Dia memiliki keluarga yang berbahagia. Dan dia dikatakan juga orang yang saleh dan jujur. Semua apa yang kita inginkan di dunia itu ada di dalam kehidupan Ayub. Dia saleh, dia jujur, dia kaya, dia mempunyai keluarga, anak, dan dia bersukacita, berbahagia. Tetapi semuanya itu tiba-tiba berubah. Semuanya berubah. Apa yang dia miliki, harta kekayaan yang begitu banyak, yang berlimpah, keluarga yang berbahagia, yang dulunya dia miliki anak-anak yang ganteng, yang cantik, istri juga yang baik, tetapi semuanya itu berubah. Tiba-tiba dia kehilangan harta, dia kehilangan anak-anaknya, bahkan dia menderita penyakit kulit yang hingga dari kepala hingga ke ujung kakinya, semuanya diisi dengan penyakit kulit. Istrinya yang seharusnya ada di sampingnya untuk mendukung, memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada dia, justru dia berbalik, justru ikut mencela atas apa yang dialami oleh Ayub. Tidak mendukung, tidak memberikan semangat. Bahkan dia, istrinya, menyuruh Ayub untuk mengutuk Tuhan. Sahabatnya, ketiga sahabatnya, yaitu Bildad, Sofar, Elihu, yang seharusnya juga menjadi teman sahabat yang saling mendukung. Mereka datang bukan untuk memberikan semangat, yang pada awalnya Ayub berpikir bahwa sahabat-sahabatnya inilah pengharapan dia yang terakhir, yang bisa dapat menolong. Tapi ternyata mereka datang bukan untuk menghibur atas apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub.
mereka justru menghakimi Ayub. Ketiga sahabatnya ini justru menambah beban, menambah derita yang dialami oleh Ayub. Mereka ikut menghakimi dan mencela dengan perkataan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub, dia kehilangan hartanya, dia kehilangan anak-anaknya, dan istrinya juga bersikap yang demikian, itu terjadi karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh Ayub. Padahal Ayub dikatakan orang yang saleh, orang yang jujur. Tetapi situasi, lingkungan membuat dia sudah jatuh, tertimpa tangga. Dan semua yang terjadi dalam kehidupan Ayub itu, Allah izinkan itu terjadi. Allah mengizinkan iblis untuk mencobai, menguji iman dari Ayub. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika apa yang terjadi di dalam kehidupan Ayub ini, ketika itu terjadi di dalam kehidupan kita kehilangan apa yang kita miliki. Kehilangan harta yang paling berharga, yaitu anak-anak, keluarga, bahkan sahabat juga meninggalkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Seandainya apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub ini kita rasakan pada saat ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mampu menerima keadaan seperti yang dialami oleh Ayub? Apakah kita mampu menerima dan hidup bersabar seperti Ayub? Jangankan semua yang terjadi dalam kehidupan Ayub, ketika kita kehilangan harta benda saja, kita sudah mulai tidak bisa menerima apa yang terjadi itu. Bahkan ketika anak-anak yang sudah diberikan Tuhan meninggal, itu juga tidak akan bisa kita terima. Kita juga mungkin tidak dapat hidup bersabar. Tetapi Ayub, dengan semua yang terjadi di dalam kehidupannya, tidak sedikit pun membuat dirinya untuk membenarkan diri. Saya kan sudah menjadi orang yang jujur. Saya sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Saya sudah beribadah setia kepada Tuhan. Tetapi mengapa saya mengalami yang demikian? Tidak. Dia tidak membenarkan dirinya di hadapan Tuhan dengan apa yang dia lakukan. Dan dia juga tidak menyalahkan situasi. Dia juga tidak menyalahkan orang lain. Apalagi dia tidak pernah sedikit pun berpikir untuk meninggalkan dan mengutuk Tuhan. Tidak pernah. Ayub mampu menjaga hatinya, menjaga pikirannya, menjaga perilakunya, dan dia tidak sedikit pun melakukan kesalahan dan berbuat dosa. Bahkan yang luar biasa, kalau kita membaca dalam Ayub, dia mengatakan bahwa Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia yang memberi, dia juga yang akan mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub mengakui bahwa semua keberadaan dirinya, apa yang dia peroleh itu bukan miliknya, tetapi itu milik Tuhan. Maka dia tidak berhak untuk mengeluh. Maka dia tidak berhak untuk tidak memberikannya kepada Tuhan.
Maka untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang untuk membentuk manusia, membentuk kita semua untuk menjadi manusia atau orang Kristen, maka kita harus melewati berbagai macam api masalah. Untuk membawa kita menjadi Kristen yang sejati, maka kita harus melewati yang namanya berbagai macam api masalah. Kalau Paulus mengibaratkan kita seperti sebuah bejana yang harus dibentuk dalam suatu proses. Dan itu akan membawa kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Setiap proses itu akan membawa kita menjadi lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan kita harus ingat, setiap proses, setiap persoalan, setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah menutup matanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita sendiri untuk menghadapinya. Tetapi yang sering menjadi persoalan, permasalahan adalah ketika manusia itu bermasalah, ketika kita mempunyai masalah, kita menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kita sendiri dan dengan versi kita masing-masing. Bukan dengan cara Tuhan, bukan dengan versi Tuhan, karena itu bertentangan dengan akal pikiran manusia. Itu tidak mungkin. Bagaimana aku harus memaafkan? Bagaimana aku harus mengampuni seperti yang Tuhan katakan? Itu tidak mungkin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang membuat Ayub bisa dapat bertahan dan mempunyai iman yang kuat dalam situasi kehidupan yang sedang dia hadapi, dalam situasi kehidupan yang pahit dan terpuruk itu? Satu kunci yang paling berharga yang harus kita pegang kuat. Ayub mengenal siapa itu Tuhan yang dia sembah. Ayub mengenal Tuhan itu siapa. Itu sebabnya dalam firman Tuhan hari ini, mulai dari ayat 13 kalau kita baca tadi hingga ayat yang ke-25 itu, Ayub membeberkan semua pengenalan dia akan Allah, imannya kepada Tuhan. Dia katakan bahwa Allah itu adalah sumber hikmat dan kekuatan dalam menghadapi semua yang terjadi di dalam kehidupan ini. Allah adalah sumber hikmat dan kekuatan. Dan itulah yang dipakai oleh Ayub untuk menjawab tuduhan dari ketiga sahabatnya. Allah adalah sumber kekuatan dan hikmat. Tidak ada satupun yang mampu mengatasi kekuatan dan hikmat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang hikmat. Hikmat begitu penting dalam kehidupan kita. Membimbing untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Hikmat yang dari Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Untuk membimbing kita, untuk mengambil sebuah keputusan, dan untuk dapat melewati berbagai persoalan hidup. Dan itu hanya kita terima dari Tuhan. Dan itu nyata dalam kehidupan Salomo. Ketika dia diperhadapkan dengan sebuah masalah yang mungkin ketika kalau kita menjadi Salomo pada waktu itu, kita tidak tahu yang mana ini orang tua asli dari bayi tersebut, yang sama-sama memperebutkan bayi yang hidup.
Tetapi ketika Salomo meminta hikmat dari Tuhan, maka dia bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat. Dan Ayub juga dalam sikapnya menghadapi penderitaannya. Maka untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita andalkan hikmat dan kekuatan yang dari Tuhan untuk setiap masalah, untuk setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Jangan pernah mengandalkan hikmat dan kekuatan dunia. Jangan pernah mengandalkan hikmat dan kekuatan manusia, karena itu semua ada batasnya. Hikmat dunia, hikmat manusia, kekuatan dunia, kekuatan manusia itu mempunyai batas. Maka ketika kita mengatakan kita sudah mengenal Tuhan di dalam kehidupan ini, kita tidak perlu takut dan gentar dalam menghadapi situasi apapun. Kita tidak perlu gentar. Bagaimanapun persoalan kehidupan kita di tahun 2023 ini, dan kita akan memasuki minggu depan di bulan Februari, mungkin 1 bulan ini ada persoalan-persoalan, ada masalah yang kita hadapi, mungkin itu di dalam pekerjaan kita, ataupun di dalam keluarga, ataupun pada awal tahun ini kita diperhadapkan dengan sebuah penyakit atau apapun itu. Sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, jangan pernah takut dan gentar. Jangan andalkan kekuatan hikmat manusia dan dunia ini. Ingatlah apa yang terjadi kepada Ayub. Allah mampu mengubah situasi kehidupannya. Kalau kita membaca dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Hanya di dalam Tuhan kekuatan itu akan kita peroleh dalam menghadapi semua persoalan hidup kita. Dan ketika kita mau taat, dan ketika kita mau bersabar, dan ketika kita mau hidup saleh, jujur, seperti yang dialami oleh Ayub dalam mengimani janji Tuhan itu, Ayub mendapatkan apa yang pernah hilang dari hidupnya. Dia mendapatkan kekayaannya kembali. Dia mendapatkan anak-anaknya yang telah meninggal digantikan oleh Tuhan. Dan dia juga mendapatkan kebahagiaan berlipat banyaknya, dan Tuhan memulihkan keadaannya. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi jaminan bagi pengharapan kita kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi sebuah penyakit, ingatlah Tuhan mampu melepaskan, menyembuhkan penyakitmu, penderitaanmu, persoalanmu, kehidupan rumah tanggamu, pekerjaanmu, asalkan engkau tetap tekun berserah di dalam doa kepada Tuhan. Kendalikan hati, kendalikan pikiran, kendalikan perbuatan dan perkataan dengan hikmat yang dari Tuhan, supaya kita dimenangkan dari setiap persoalan, dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Karena manusia ini, dunia ini tidak akan mampu menolong kita. Maka sekali lagi melalui topik minggu kita pada hari ini, dikatakan Allah sumber kekuatan dan hikmat. Imani, percayailah firman Tuhan, maka kita akan menerima kekuatan dan hikmat Tuhan. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami, sumber segala kekuatan dan hikmat, yang mengajari kami dalam setiap langkah kehidupan kami, dan yang memberikan kami kekuatan dan pertolongan ketika kami menghadapi
persoalan, pergumulan hidup, di tengah-tengah kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga yang sudah Tuhan bentuk. Ya Tuhan kami, ketika kami mengandalkan kekuatan dan hikmat manusia dan dunia ini, kami akan mendapatkan ada begitu banyak persoalan-persoalan, dan kami juga tidak akan dapat mampu melewatinya. Tetapi ketika kami mengandalkan hikmat, kekuatan yang dari Tuhan, seberat apapun cobaan, penderitaan, pergumulan, penyakit yang kami hadapi, Tuhan mampu menolong, menyelamatkan, dan memberikan kami kekuatan untuk menjalani setiap proses yang Tuhan berikan. Dan kami mengimani setiap proses yang Tuhan berikan membentuk kami menjadi manusia Kristen yang sejati. Dan ajar kami Tuhan agar selalu taat dan setia di dalam setiap perjalanan kehidupan kami dalam mengikut Tuhan, agar kami menerima upah kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang selalu setia mempercayai Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang akan menerima pemberkatan pernikahan pada waktu yang sudah ditentukan, dalam setiap persiapan yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan memberkati. Terlebih Tuhan berkati anak-anak-Mu menjadi keluarga yang berbahagia, yang takut akan Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, bagi berkat-Mu yang sudah diterima melalui kehadiran seorang anak yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga, kiranya Tuhan juga memberkati dan menguatkan, memberikan kesehatan dan kekuatan, hikmat yang dari Tuhan kepada orang tua, supaya dapat membesarkan, membimbing, mengajari mereka di dalam takut akan Tuhan. Gereja-Mu ini juga Tuhan, dalam minggu ini akan mengadakan pelayanan Partangyangan Week. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kepada seluruh jemaat-Mu dan para pelayan hamba-hamba Tuhan untuk dapat tetap setia melayani Tuhan dan rindu akan persekutuan dengan Engkau melalui ibadah tersebut. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan sambil bernyanyi dari buku nyanyian nomor 504 ayat 1 dan seterusnya. Oh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.